Halo. Gimana? Opening dulu kita. Oke, kembali lagi di Urbanika Kejar Bola bersama Kejar Kopi. Iya, Sekarang biasa ya. Yoi, bersama Kejar Kopi biasa. Tapi ini ada yang lebih beda sekarang. Betul. Agak beda. Betul, edisi spesial. Yoi. Timnas Day. Kita ada Timnas sebutannya Mall. dong. Oh iya betul. Ada sebutannya. Apa sebutannya? Lupa ya Anda. mengejar piala. Mengejar piala AFF 2021. Garuda mengejar piala. Asik. Garuda mengejar piala AFF 2021. Kita kembalikan lagi piala itu ke Indonesia. Emang pernah? Loh kan dulu kan begitu. Piala Tiger. Iya, Piala Tiger Iya, kan. Udah lama banget. Makanya kita harus kembalikan lagi Iya, piala iya. itu ke sini. Jadi Oke, kita bahas apa, Pik? Jadi pertama-tama ini kan piala AFF udah mulai. Betul. Tapi Indonesia belum main nih. Terus dan tim-tim line up itu belum mulai lah. Iya, betul. Jadi kita bakal bahas dari awal banget nih, yaitu dari Pemanggilan skuad pilihan Shin Tae-yong. Satu coach terbaik selama timnas Indonesia berdiri ya. Iya betul. Karena- Kalau menurut gue setelah Luis Milla. Luis Milla itu ya lumayan lah di. Karena gue suka AFC. gue lebih suka ya kalau masalah squad gue suka tulis. Iya. Tapi memang. McManamy gue lumayan suka. Oh ya. Karena ada Irfan Bahdim. Iya. Tapi kalau Luis Milla mungkin ya prestasi mungkin masih ini tapi pemilihan Yoi. itunya bagus. Dan yang paling penting adalah prestasi Betul. kan sebenarnya dan sebelum itu kalau setahu gue sekarang tuh Piala AFF masuk FIFA Match ya. Oh ya FIFA Match Day ya. Iya, jadi kalau nggak salah lumayan berpengaruh ke poin rankingnya gitu. Indonesia. Jadi ini lumayan nih. Lumayan buat ningkatin Ranking FIFA di Indonesia yang sedang Yoi. terpuruk jauh. Walaupun udah lumayan naik, Ya, tapi betul. ya sebaiknya kita naikin lagi. Betul. Oke, Pik. Mulai masuk ya kita. Kita masuk di skuad Garuda. Sintayong nih. Skuad Garuda Indonesia. Cup. Oke. Asik. Ini dong. Mantap nih. 2018 tapi yang ini ya. Iya. Salah. Ya. Jadi AFF Suzuki Cup pertama kita bahas dari penjaga gawang. Di bawah Mister Gawang. Asik. Di bawah Mister Gawang ada 4 nama yang dipanggil oleh skuad Sintayong. Yoi. Ada yang pertama Muhammad Riyandi. Itu jadi kiper satunya. sih ya. Kiper satu ya. Nadio Argawinata. Nadio Argawinata, Hernando Ari, Dan- sama Syahrul Trisna. Yang dari 4 ini sebenarnya jujur gue kurang tahu sama Syahrul Trisna. Cuman Mengapa yang tuh? dari yang 3 yang atasnya ini sebenarnya udah lumayan teruji lah. Oh, udah teman teruji ya di Timnas Indonesia gitu. ya jadi di masing-masing klubnya juga dia mereka dan juga berpengaruh. udah beberapa udah sempat dipanggil timnas. Ya, gitu. jadi pengalaman untuk internasionalnya pun sudah dan mulai. maksudnya pilihan Sintayong ya sesuai ekspektasi. Iya, betul. Sesuai ekspektasi. Dan mungkin kalau misalkan ada di urbaners di luar sana yang merasa ini kok kenapa harus dia sih? Ya, percayakanlah kepada Yoi, Sintayong. Karena dia percayalah, punya alasan Sintayong itu lebih baik daripada yang lain. Betul. Yoi. Nah, jadi dari keempat ini sih yang pasti jadi starter itu pasti Muhammad Riyandi. Ya, Karena dia udah akhir-akhir berapa kali uji coba Muhammad Yoi. Riyandi selalu dijadiin starter sama Sintayong Yoi, gitu. Dan ya gue juga lumayan suka dengan Gaya permainan. gaya permainannya walaupun memang di pertandingan sebelumnya dia sempat maksudnya kayak melakukan Iya, beberapa blunder, tapi ya mungkin itu oke adaptasi gitu. lah. Maksudnya untuk mengejar ranking. Iya betul, mengejar ranking. Mengejar ranking dan mengejar posisi terutama itu keren. Masuk Paiko. Gitu. Mengejar posisi utama di skuad Garuda. Iya. Gitu. Mari kita masuk ke defender. Maksudnya kalau kiper kayak nggak terlalu banyak. Iya, betul, nggak. Karena emang tekniknya beda sendiri, betul kan? Nah, ini mulai masuk ke yang outfield player. Yaitu pemain back. Kalau misalkan dari lu sendiri nih, lu back tuh ada yang lu suka banget gak sih dari salah satu dari mereka gitu? Gua sih sebenarnya suka banget sama Ryuji Utomo. Ryuji Utomo kalau gua Elkan Bagot pastinya. Yoi. Karena tapi Ryuji Utomo kalau sekarang rambutnya gondrong kayak Sergio Ramos tahun 2016 ya. Iya, 2012. Udah gitu ya kayak mainnya juga. Iya, sama. Iya. Suka jadinya gitu. Kita bacain dulu deh. Ya betul. Yang pertama ada Fakhrudin Arianto, Terus ada Victor Ibongnevo, Ryuji Utomo, Alvendra Dewangga, Yoi. Elkan Bagot, terus Pratama Arhan, Muhammad Edo, Rizky Ridho, Rizky Dwi, Asnawi Mangku Alam, itu keren banget, keren kemarin. Dan Marco Sandi ya. Jadi yang gua tahu yang lumayan menonjol ya. Seperti yang kita tahu Ryuji Utomo main di Malaysia. Ya.
Terus ada Elkan Bagat Bagat. di liga itu Ipswich Town. Yoi. Di liga kedua. Cuman kalau nggak salah dia masih di juniornya ya. Oh, masih di juniornya ya? Yoi. Belum tim utamanya. Terus ya. ada Asnawi Mangkualam. Asnawi yang kita Mangkualam tahu main di wah, Korea. Dan jujur gue suka sama selain Ryuji ya. Udah Victor Ekbognevo sebenarnya bagus loh. Di Cuman Persibnya itu maksudnya udah ya berumur udah lah, berumur gitu. ya. Udah maksudnya udah senior lah dia Yoi, di gitu. dia kan sebenarnya juga naturalisasi Victor iya. Ekbognevo itu. Iya. Jadi bukan pemain asli ini, maksudnya bukan lahir di Indonesia tapi dia naturalisasi, tapi naturalisasinya udah tua emang gitu si Victor Ekbognevo ya, itu. Kebiasaan Ya. Indonesia lah ya. Kayak siapa ya waktu itu dulu banyak kan? Cuman ya prediksi gue sih yang pasti bakal yang maksudnya yang sering Jadi line up Sintayong antara Rizky Ridho, Asnawi, terus Ryuji sama Elkan Bagat ya, gitu sih menurut Ryuji Utomo sama Elkan Bagat. Tapi kita juga masih belum tahu. Soalnya kan Ryuji Utomo waktu pelatnas dia di Turki itu kan dia jarang dimainin kan waktu Iya. lawan Afghanistan dia ngemain. Terus malah Victor Ekbognevo kan yang sering dijadiin tandemnya Elkan Bagat waktu lawan Afghanistan. Terus lawan Myanmar juga dia nggak main juga kan. Nah mungkin kita nggak tahu nih untuk karena dia dipanggil kemungkinan besar dia menjadi starter. Setidaknya kalau misalkan dia jadi bench ya paling gantiin Victor Ekbognevo atau misalkan ya Elkan Bagat gitu. Tapi dari personally dari gua, ya gue yang paling suka tadi yang gue sebutin, gue dimainin si Ryuji, Elkan, terus kiri kanannya Asnawi sama Muhammad Irido ya. Muhammad Edo. Oh, sama Rizky Ridho ya. Cuman gua nggak tahu nih posisinya sebenarnya kan 3 dari itu kalau nggak salah center back cuman ya itu yang gua suka gitu. Iya betul. Oke, sekarang kita ke krusial. Sisi tengah nih. Iya, sisi yang paling krusial bagi Indonesia. Karena jujur permasalahan Indonesia tuh biasanya di nggak ada apa ya, kreativitas. Sirkulasi bola dari bertahan ke menyerang ya tuh betul. kurang bagus, gitu. Jadi beberapa match kalau kita lihat ke belakang waktu dia pertandingan match day sama Afghanistan, yang mensirkulasikan bola itu Elkan Bagot dari center back. Dan waktu yang pas gol lawan Myanmar juga. Enggak pas si Elkan Bagat cedera, Enggak, langsung udah kelihatan nggak ada, udah nggak ada lagi yang Jadi maksudnya sirkulasi bola sebenarnya semua pemain midfieldernya jago. Tapi akurasi passingnya yang dipertanyakan gitu. Jadi kita sebelum masuk ke lebih teknisnya kita bahas dulu nama-nama yang dipanggil. Evan Dimas sang kapten seperti biasa ya. Sang kapten kita Evan Dimas dari berbagai pelatih. Betul. Dia pilihan utama. Ya mungkin dia juga jago dalam menguasai di locker roomnya ya. Jadi dia Kadek Agung pemain muda Bali United. Gue juga lumayan suka karena dia juga sempat ngegolin ya betul. Terus Rahmat Irianto. Ada Ahmad Agung. Wah, ini nih Ricky Kambuaya. Yang kemarin lagi on fire. Ya, Ricky Kambuaya. Syarian Abimanyu. Gokil tuh. Terus Irfan Samaling. Ramai Rumakik juga sama tuh lagi bagus-bagusnya. Ya, terus langsung ada dua nama yang bermain di Eropa. Witan Sulaiman, Lecce Gedang dan Egy Maulana Fikri FK Sinikra yang sudah mendapatkan 2 gol. 2 gol dan 4 assist di Liga Fortuna atau Liga kasta tertinggi Slovakia. Boleh. Itu ada Yabes Roni. Nah, Yabes Roni lo udah lumayan senior. Iya, udah lumayan dia udah senior, tapi memang sebenarnya kan Egy dan Witan ini kan sebenarnya lebih ke winger depan ya, bukan winger di tengah gitu. Dan yang gua lihat nih dari secara garis besarnya Sintayong tuh sangat memberikan kesempatan buat pemain muda karena seperti yang sebelumnya di eranya sebelumnya kan Simon McManamy ya you name it kayak Evan Dimas yang udah senior, Stefano Lillipali, betul, Irfan Bahdim dan kayak Andi kan maksudnya yang pemainnya udah berumur lah. Febri Haryadi waktu itu ya kan udah senior semua gitu. Ini kesempatan. Iya, dan memang stylenya Sintayong tuh bermain dengan gitu. Pemain muda. Mungkin gitu. Sintayong ngelihatnya gini, Pik, lebih ke dia tuh ngeliat potensi dari mereka. Ngerti nggak? Jadi bahwa sebenarnya gini, kalau misalkan bukan Sintayong, mungkin dari squad yang sebelumnya ada pemain muda maksudnya dilatih sama sebelumnya, mungkin kita nggak pernah tahu, mungkin dia pelatihnya gue mah yang penting yang matang dulu apa segala macam. Mungkin ada orang anak pemain muda di Eropa tapi nggak dipanggil ya karena bukan karena dia
nggak bagus, tapi karena dia mah kurang berpengalaman ya, kita nggak pernah tahu. Tapi kan Shin Tae-yong ini memang ngeliatin bahwa ya ini mah memang harus dibeginiin kalau misalkan kita mainnya sama yang udah berpengalaman terus, kalau tidak membagikan pengetahuan tentang dalam itunya, jamnya ya bakal menurun lah gitu. Tapi ini gue yakin ini sebenarnya di tengah ini adalah emasnya nih, squad emasnya gitu. Jadi nama-namanya itu karena gini, si Shin Tae-yong itu bawa pemain depannya sebenarnya nggak terlalu banyak. Iya betul. Karena dia lebih menurut gue ya, karena di sisi tengahnya dia udah bawa kayak Egi, terus kayak Witan, si Aryan Abimanyu yang notabene sering naik lah. Iya betul. Lagi dalam pertandingan. Iya. Tapi dia memang, dan juga kalau menurut gue Shin Tae-yong ini tuh penggemar dengan 3 strike, jadi 3 penyerang gitu. Satu striker dengan diapit oleh 2 wingernya gitu. Jadi dan kita tahu 2 winger ini adalah Witan Sulaiman sama Egy Maulana Fikri. Lalu di belakangnya striker ada Ramai Rumaki. Ya, lalu jadi klasik nomor 6-nya tetap Evan Dimas gitu. Jadi itu memang ini, tapi memang benar yang kita selalu bahas itu adalah yang kita pernah waktu tadi bahas, bahwa tidak ada orang kreativitas yang mensirkulasikan bolanya dengan bagus gitu. Dan gue juga berharap mereka kayak karena di bawah asuhan Shin Tae-yong ya lebih luas gitu, lebih luas dan lebih niat kayak ngejar bolanya lebih dapat lah. Ya betul. Jadi maksudnya tuh jangan hanya fokus ke jadi golnya, karena kalau menurut gue lihat dari pertandingan kemarin tuh wingernya ini terus Ramai Rumakiknya pun lebih fokusnya ke nyetak lebih ke ini, buka peluang gitu, buka peluang itu. Tapi Evan Dimas kan sebenarnya tipe pemain yang bukan yang tipe yang mensirkulasikan bola. Jadi dia tuh lebih mengatur tempo sama bertahan gitu. Kalau menurut gue ya gitu. Kalau dilihat dari ini dia lebih fokusnya ke sana. Tapi untuk sirkulasi bola cepat dan segala macamnya mungkin masih belum ada. Tapi mungkin berharap dari yang ini ya kita jadi ya setelah pelatihan pelatnas dan sudah tahu evaluasi dan kekurangan dari timnas ya mungkin di AFF bisa ini. Nah terakhir masuk ke lini serang, lini gedor, asik. Kalau nama itunya lini gedor. Nama gedor serangan ada 4 nama yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Dan gue baru menurut gue nih Shin Tae-yong tuh suka banget sama sebutannya striker murni. Iya, jadi yang klasik number 9. Iya, jadi target man. Gitu, kayak tadi target man di Eropa kayak Edinson Cavani. Iya, karena Harry Kane, kayak gitu. Jadi dia memang benar-benar tumbuh di depan gitu. Dan ketika dia di depan, kan ya udah pasti gol. Maksudnya lu bisa percaya lah sama dia. Pasti beres. Kalau dulu itu Christian Gonzalez, ingat gak 2010? Iya. 2010 tuh kan 2010 Gonzalez sama Bambang Pamungkas. Nah, sama Bambang Pamungkas. Jadi wingernya kan kalau Bambang Pamungkas itu jadi false nine. Jadi second striker. Jadi yang memang dia yang ininya, lalu yang menjadi eksekutornya adalah siapa? Christian Gonzalez gitu kan. Lalu di wingernya ada Irfan Bahdim, ada siapa lagi gue lupa namanya, ada terus wingernya cepat-cepat juga kan gitu. Nah dari sini sih kalau gue lihat kita ada peningkatan dalam penyelesaiannya udah agak lumayan bagus ya. Terus juga dan menurut gue yang karena dia si Shin Tae-yong bawa 4 nama. Iya betul. Kussedia Heryudo, Dedek Setiawan, Hanis Sagara, sama Ezra Walian. Tapi dari keempat nama ini, dua nama yang menurut gua paling bisa dipercaya adalah Ezra Walian sama Kussedia Heryudo. Iya. Betul, karena mereka 2 penyerang ini yang sering dimainin gitu kan. Kussedia Heryudo kita tahu udah sempat main di kualifikasi Piala Dunia, dan menurut gua Kussedia Heryudo ya kayak bisa dibilang kurang beruntung. Ya, tapi karena dia masih kurang berpengalaman. Iya, tapi gue suka dalam tanda kutip kayak bentuk permainannya kayak kelihatan gitu. Iya, Lu mau ngapainnya tuh kelihatan, cuman kayak ada finishingnya atau gimana yang masih kurang gitu. Menurut gue itu bakal bisa lah sama Shin Tae-yong. Ya bisa lah, di Shin Tae-yong kan jago memoles gitu. Kalau Shin Tae-yong bakal masang 2 striker yang pasti Heryudo atau Walian. Tapi kalau satu pun pasti Ezra Walian sih gitu. Karena Ezra Walian bukan hanya bisa cetak gol, tapi dia bikin create chance, buka peluang, terus ngasih
bikin asis Ezra Walian seangkatan sama ini. sama Donny van de Beek. Yoi. Sama satu lagi ada kalau nggak salah siapa ya? Gue lupa deh satu lagi siapa. Tapi kalau satu angkatan maksudnya sih. Kalau Daley Blind kan sama ini kan. Oh ya, Daley Van Badim. Iya benar-benar. Kalau dia kan sama Donny van de Beek ya. Donny van de Beeknya di MU, dianya mah di Persib. Tapi nggak apa-apa. Persib. Yang penting Persib. Nggak dong, yang penting Indonesia dong. Ya, yang penting kita bersatu di Indonesia. Oke. Itu aja dulu dari squad list yang sudah diumumkan oleh squad Sintayong. Semoga di AFF 2020 ini bisa membawa pulang. Itu peluangnya 5 kali pertemuan, 5 kali final, 5 kali kalah kalau nggak salah. Iya betul. 5 kali atau 4 kali gitu ya. kalau nggak salah. 5 atau 4 kali. Semoga Sintayong bisa membawa pulang kembali. Piala, menghilangkan kutukan itu. Ya betul. Bisa menyelesaikan final dan dilihat kalau kalian udah tahu kan jadwal grup stage-nya juga kan kita ada 4 pertandingan ya. 4 pertandingan. Semoga bisa menyapu bersih. Pokoknya Indonesia satu grup sama Laos, Kamboja, Vietnam, sama Malaysia. Nah itu pokoknya harus kalau misalkan tidak harus menang pun yang penting harus dapat poin. Jadi mau 1 mau 3 yang penting dapat poin. Apapun poinnya itu sangat berarti bagi Indonesia agar bisa melaju ke babak final dan bawa pulang piala. Nanti kita bakal bahas pertandingan ke pertandingan. Iya betul. Jadi kalian harus tetap stay tune. Kita bakal bahasnya lebih detail. Betul. Jadi bisa dalam satu video. Betul. Jadi pokoknya jangan lupa subscribe. Abis di subscribe terus diaktifin notifikasi loncengnya. Di sini. Iya dong. Di sini deh. Biar atau di sini atau di sini gitu. Jadi biar waktu pas kita upload, langsung ada, langsung bisa nonton. Jadi kalian kalau udah nonton, langsung like di sini. Langsung komennya di pin komen. Iya. Kalau habis like ada sebelahnya, kalau mau ngasih lihat ke teman-teman di sini. Ya, jadi gitu aja ya. Oke, gitu aja dari kita berdua mengejar piala AFF untuk Indonesia. Let's go. Semoga ini ya. Jangan lupa, semoga aja menang gitu. Jangan lupa terus dukung timnas Indonesia dengan minum kejar kopi. Ya.